Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali kita beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini. Tuhan, Engkau menyertai kami, membuka hati kami, pikiran kami, dan Roh Kudus selalu berkarya pada kami, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar, dan beri kuasa pada hamba-Mu, dan Tuhan pakai bibir hamba-Mu untuk membicarakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini, khotbah kita, tenang aku ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun ledalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara kasih Tuhan, dalam firman ini kita baca, Yesus berkata, "Tenanglah aku ini." Nah saudara, kalimat statement ini adalah kalimat yang diperintahkan Tuhan kepada semua orang percaya. Bahwa jangan takut,
tenanglah aku ini. Nah saudara, siapa geranggang di antara kita yang tidak pernah takut, gerisah, atau kekhawatiran? Apalagi jika diombang-ambing oleh gelombang laut karena angin sakar, atau diombang-ambing oleh gelombang persoalan yang datang silih berganti, yang tidak kunjung terselesai dengan baik dan tuntas. Secara alkitabiah, ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 mengkisahkan betapa Petrus dan para murid yang lain sungguh merasa sangat takut. Mereka benar-benar gerisah dan khawatir. Tak kalah perahu mereka terbadai, dihantam, dihajar, dan diombang-ambingkan oleh gelombang laut karena angin sakar. Secara garis besar ayat-ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama. Yang pertama, Yesus memerintah murid-muridnya naik ke perahu, mendahulinya ke seberang. Saudara dengar baik-baik. Yesus memerintah. Itu adalah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perintah. Yang kedua, Yesus naik ke bukit berdoa sendirian. Yesus adalah Tuhan. Dia pun berdoa seorang diri. Yang ketiga, perahu murid-muridnya diombang-ambing gelombang karena angin sakar. Yang keempat, murid-muridnya terkejut dan berseru, ada hantu. Mereka berteriak-teriak karena takut. Yang kelima, Yesus berkata, tenanglah aku ini, janganlah takut. Yang keenam, ketika ada tiupan angin, Petrus takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang ketujuh, semua orang menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara kasih Tuhan, yang kita akan bahas pada hari ini, tenanglah aku ini. Kata tenanglah aku ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perintah. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena manusia itu selalu takut, khawatir, dan gerisah. Kata jangan takut. Setiap manusia memiliki rasa takut. Ada takut semakin gemuk, ada yang takut semakin kurus, ada takut menjadi tua, ada yang sudah tua, takut tidak berguna, pelupa, serta dilupa orang. Saudara kasih Tuhan, saat tua jangan terlalu pantang sehingga tubuh kita bertenaga atau otak kita kekurangan protein yang dibutuhkan. Yang penting asupkanlah yang harus dijaga sehingga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jangan tiap hari hanya makan kangkung saja. Jangan tiap hari makan bubur saja. Jangan tiap hari makan makanan tidak bergizi. Tapi harus makan makanan seimbang. Kesehatan perlu dipelihara karena tubuh kita adalah baik Allah. Banyak hal ditakuti manusia dalam hidup di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Ketika saudara menghadapi permasalahan bertubi-tubi tidak selesai, saudara mulai takut. Ketika saudara menghadapi usia sudah mulai lanjut, saudara mulai takut. Nah saudara, ketika saudara takut, saudara tidak bisa melihat lubang donat, tetapi saudara melihat donatnya. Karena fokusnya hanya kepada donat, bukan pada lubangnya. Takut. Maka ketika melihat Tuhan, kata Tuhan dibalik jadi hantu, saudara. Ketika saudara takut, maka saudara melihat Tuhan, bukan Tuhan yang saudara lihat, hantu yang saudara lihat. Maka saudara harus memiliki iman. Ketika iman inilah yang akan saudara melihat Tuhan yang nyata. Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Kenapa manusia begitu takut? Satu, manusia takut miskin. Manusia takut susah. Ada beranggapan kalau manusia miskin, maka dibanding dengan anjing saja tidak layak. Anjing makan daging, sedangkan manusia makan pepaya. Saudara lihat sekarang anjing, hidupnya mewah.
Kalau di mall-mall saya lihat, anjing lebih bagus daripada manusia. Anjing pakai bajunya lebih mewah daripada manusia. Makanan anjing sekarang lebih mahal daripada makanan manusia. Saudara coba perhatikan sekarang, zaman sekarang ini. Anjing disayang-sayangi. Bagaimana kita sebagai manusia? Sekarang orang tua bekerja keras seperti kuda atau lembu. Agar anak-anak jangan sampai dihina. Sehingga anak-anaknya menjadi penanggung kuda atau lembu. Sedang ketika ia punya cucu, maka kuda atau lembu yang sudah tua dijualnya. Nah saudara, kedua apa yang manusia takut? Takut sakit. Karena bila sakit, maka akan menghabiskan uang yang sangat banyak. Kalau penyakit orang tuanya lama, tak kunjung-kunjung sembuh, maka anak menjadi bosan dan tidak ada anak yang berbakti kepadanya. Saya pendeta Elson yang diberikan karunia untuk mendoakan orang sakit. Saya melihat banyak. Ketika orang tuanya sakit lama atau koma, tak kunjung selesai di dalam ruangan, anak-anaknya semua tidak berkunjung kepada dia. Bahkan saya melihat juga ketika seorang perempuan yang mengalami kanker, tak kunjung-kunjung sembuh, suaminya pun meninggalkan dia. Maka saudara, sebelum kita tua, orang tua harus menyisihkan uang. Sekarang saya melihat begitu mengerikan. Anak-anak sekarang usir orang tuanya, gak mau orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak berguna lagi. Ya, bahkan juga saya lihat orang sudah menikah. Ya. Ketika dia hidup kelimpahan, dia juga gak butuh orang tuanya. Dia hanya butuh orang tuanya sebagai untuk mentampilkan dia sebagai anak yang baik. Padahal dia gak butuh orang tuanya. Mengerikan saudara. Jangan sampai sakit saudara. Sakit itu sangat menderita saudara. Yang ketiga, apa yang manusia takut? Takut mati. Sebagai orang percaya janganlah takut mati. Walaupun kita bisa mati, tetapi kita tahu kita pasti akan bersama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kata mati ada tempat beristirahat yang damai. Tenang sekali. Karena kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak takut. Dalam Alkitab ada menulis kata 365 kata frasas, jangan takut. Saudara kasih Tuhan, jangan takut mati. Mati itu semua orang akan alaminya. Hidup itu hanya titipan dan sementara. Berkali-kali saya katakan, hidup itu titipan. Awal datang ke bumi ini kita teranjang, tidak bawa apa-apa. Ketika kita punya waktu sudah selesai, kita kembali kepada Bapa kami yang di surga, tidak bawa apa-apa. Dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Janganlah takut mati. Mati itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Mati itu waktu Tuhan, bukan waktu yang ditentukan oleh manusia. Saudara kasih Tuhan. Dan bagian perkataan Tuhan Yesus itu, yang kedua, aku ini loh. Nah, kalimat aku ini loh, aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu, aku yang mencipta langit dan bumi, aku yang memberikan kamu lahir di dalam bumi ini. Ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, aku ini, dia melihat kesusahan murid-muridnya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Muridnya melihat itu, mengira dia sebagai hantu. Namun Tuhan Yesus tidak marah. Hal ini bila dialami oleh orang lain, bisa salah sangka dan marah. Mengapa mereka melihat Yesus sebagai hantu? Karena mereka tidak mengerti pada saat Yesus menyampaikan firman-Nya, khotbahnya di bukit. Mereka mendengar firman Tuhan dari pagi sampai sore dengan sangat baik, sehingga mereka lupa waktu dan lupa makan. Murid-murid ini mengatakan, ini sudah sore, biarlah mereka pulang saja. Yesus berkata murid-muridnya, jangan, kamu harus memberikan mereka makan. Muridnya berkata, tidak ada uang,
dan roti tersedia. Dari mana ada roti untuk memberikan 5.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak? Tetapi Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Lalu muridnya Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk semua? Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Kenapa dia katakan aku ini jangan takut? Karena dia dapat melakukan semuanya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semua berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan mengambil 5 roti 2 ikan dengan mengucap syukur, bisa memberi kepada 5.000 laki-laki makan. Masih sisa 12 baskul. Itulah Tuhan kita. Aku ini. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan menjaga kita, kalau Tuhan sudah mengatakan aku ini, kita serahkan semua kepada Tuhan. Tidak ada satu persoalan yang tidak bisa selesaikan Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau Tuhan yang berkata, itu berarti Tuhan perintah. Tuhan perintah kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Maka Petrus bisa berjalan di atas air. Kalau Tuhan tidak perintah kepada Petrus jalan di atas air, tak mungkin Petrus bisa jalan di atas air. Coba saudara jalan sendiri, pasti tenggelam. Petrus bisa melangkah menginjak ke atas air karena Tuhan berperintah. Jika Tuhan tidak berperintah, jangan lakukan apa-apa. Kita akan tenggelam. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah perintah, kita lakukan. Kita tidak perlu khawatir. Apapun yang kita lakukan sesuai perintah Tuhan, maka semuanya akan berhasil dan akan indah dan akan diberkati kelimpahan. Tenang. Ada suatu keadaan atau kondisi keadaan yang tenteram. Tidak perlu risah, tidak perlu rusuh, tidak perlu kacau. Orang yang kondisi perasaan hatinya tenang, maka dia merasa aman, tenteram, tidak ada ketakutan. Tetapi sebaliknya, bila perasaan hati tidak tenang, maka orang tersebut akan menjadi tidak aman, gelisah, takut. Semua yang buru-buru ada dalam hati dan pikirannya. Orang dalam kondisi yang tidak tenang tidak dapat berpikir yang dengan baik. Orang yang kondisinya hatinya tidak tenang, orang yang kondisinya pikiran tidak tenang, dia tak mungkin bisa melihat kuasa Tuhan, tak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus tenang. Kita ada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah aku ini loh. Nah, kau usah perhatian baik-baik. Kalimat ini ada perintah kepada kita semuanya. Di dalam kondisi sekarang ini, kita harus tenang. Kita harus banyak berdoa. Kenapa? Yesus pun berdoa di bukit sendirian. Kita harus banyak berlipat tangan berdoa, menenangkan pikiran, menenangkan hati kita, dan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Tunggu perintah Tuhan. Ketika Tuhan berperintah, kita lakukan. Semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Semua yang tidak ada jadi ada. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, inilah perintah-Mu. Tenanglah aku ini. Engkaulah mengatakan pada kami bahwa hidup ini adalah titipan. Selama kami hidup di dalam dunia ini, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa selesaikan oleh Tuhan. Asal kami tenang, damai, dan penuh dengan kesejahteraan. Dan karena hidup ini, apapun kondisi kita, baik sakit, itu Tuhan bisa sembuhkan. Apapun kondisi kita dalam keadaan keuangan kita, Tuhan juga bisa pulihkan. Dan setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga bisa selesaikan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Asal kita mau tenang, meletakkan percaya kepada Dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan segenap budi kita. Dan percaya memegang dengan kokoh iman kita kepada Tuhan. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang berikan kita hidup bumi ini. Kelak Dia juga bawa kita kembali kepada Dia. Kami percaya bahwa kami harus belajar percaya dan tenang, dan semua biar Tuhan yang pimpin kita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara,
tenanglah aku ini. Kalimat inilah jangan dikatakan oleh manusia, tenanglah aku ini, kamu tenang. Manusia tidak bisa bantu kita. Manusia kita tidak bisa nolong kita. Hanya Tuhan. Tuhan berkata, tenanglah. Hidup ini titipan. Jalankan hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Berdoa. Mendengar firman-Nya. Baru kita bertindak. Maka semua Tuhan akan lakukan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.